Karena sebenarnya kebenaran Alkitab itu adalah progresif, karena Paulusnya bilang aku melupakan apa yang ada di belakang. Iya. Pertobatan itu artinya progres dari kejahatan, Iya. progres dari dosa, dari ketidakpercayaan, dari kesesatan. Kalau kita bilang Tuhan kita tuh gini, lo harus bisa percaya sama Tuhan yang itu, bukan sama Tuhan yang menurut lo. Itu kita mesti berteologi seperti seorang anak kecil yang cenderung percaya sama bapaknya gitu loh. Cenderung menyadari bahwa bokap gue kayak pasti lebih tahu sih dibanding gue. Jadi sebenarnya kita progresif, tapi dengan dasar Bung Christopher Tapieru. Oke, hari ini balik lagi. Harusnya setahun sekali. Tapi kita punya privilege hari ini kita dapat setahun 2 kali. Benar. Gitu. Oke, thank you Bung masih mau datang lagi, dan hari ini Bung bawa buku banyak nih. Iya. Kayak ngeri ya. Enggak, bukan menunjukkan pengetahuan. Ini buku-buku yang menolong gue. Setuju. Di dalam pergumulan gue dalam sip-sip progresif. Sip progresif. Oke. Nih udah dibuka langsung nih. Sebenarnya kita nggak mau terlalu bahas lagi. Apa itu progresif? Itu jelas lah ya. Kesannya kita akan bikin klarifikasi. Bukan klarifikasi. Pembenaran terus gitu. Tapi yang seperti Bung Kristo tadi bilang bahwa kenapa hal ini terus diangkat. Lebih penting. Nah, sebelum masuk ke lebih dalam nih Bung, kayak penyembahan masuk lebih dalam. Betul. Nah, apa namanya? Kan dari zaman dulu Bung ya, kayak misalkan Katolik muncul Protestan dibilang sesat. Ya kan, selalu tuh ada aliran baru dibilang sesat dan segala rupanya. Dan tapi endingnya juga tetap bertahan sampai sekarang. Ya kan, kayak misalnya ada aliran Pentakosta muncul, Pentakosta dibilang sesat, karismatik muncul dibilang sesat dan segala. Nah, apakah hal ini sama dengan progresif ini Bung? Dan apakah ini bisa disebut Kristen sehingga nanti pun akan bisa bertahan sama kayak Pentakosta, karismatik gitu? Ya, kalau gue lihat maksudnya pergerakan aliran denominasi itu kan bergerak dari perbedaan penekanan. Tapi kan bukan dalam hal-hal yang gue bilangnya ada gini, ada namanya open-handed issues, ada yang namanya close-handed issues. Open-handed adalah yang bisa diobrolin. Perbedaan-perbedaan yang nggak matters, artinya nggak pengaruh keselamatan, tapi yang close-handed nih, yang harus kita percaya bersama. Misalnya Yesus adalah Tuhan. Terus doktrin. Tuhan adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya kan, Trinitas. Terus Alkitab adalah firman Tuhan. Nah yang 3 itu kan close-handed. Udah gak bisa diomongin. Ya 3 itu gak usah didebatin. Cuman ketika lo mempertanyakan dan memperdebatkan itu kan masuk kategori sesat. Iya. Dari dulu kan gitu. Yang selama ini kan kenapa ada pergerakan-pergerakan aliran itu kan kita nggak ngurusin yang inti, yang core. Semuanya masih sama. Maksudnya Trinitas pun dipercaya sama teman-teman Katolik loh. Iya. Bapa, Putra, Roh Kudus, no debat. Cuman si progresif ini jadi problematik karena mereka mempertanyakan semua yang close-handed. Iya. Bukan cuma yang open-handed dipertanyakan. Kita pun juga banyak perbedaan-perbedaan dalam hal yang open-handed. Misal contoh penyembahan boleh angkat tangan apa enggak di kebaktian kan? Itu nggak ada problem, angkat tangan, turun tangan, rentangkan tangan, bebas maksud gue. Yang gitu kan bisa kita obrolin. Maksudnya itu kan perbedaan penekanan, perbedaan tata tertib tiap rumah tangga. Gereja itu kan rumah tangga. Tiap denominasi punya tata tertib sendiri. Cuma ketika dia mempertanyakan doktrin-doktrin dasar dari kekristenan yang kita percaya dari awal kita Kristen gitu loh. Apakah itu kita nggak bisa bilang sesat gitu loh? Ya apakah ini bukan sebuah proses penyesatan? Lama-lama orang jadi makin nggak percaya. Dan itu yang kita mesti pertimbangkan sungguh-sungguh. Apakah bisa dikatakan Kristen ketika kita mempertanyakan hal-hal mendasar dari kekristenan? Hal-hal yang mestinya kita punya pertanyaan pasti. Semua kita punya. Buku-buku di depan gue yang gue bawa nih adalah buku-buku yang ngejawab pertanyaan gue. Semua kita sebagai manusia biasa pasti dalam perjalanan untuk semakin percaya. Dari nggak percaya jadi percaya, dari percaya jadi semakin percaya. Kan itu idenya. Itu progresif. Bertumbuh, maju. Cuman kalau tadinya nggak percaya, terus sempat percaya, akhirnya gara-gara progresif nggak taunya malah jadi nggak percaya lagi loh. Mundur dong. Bukan maju dong. Itu yang gue maksud. Maksudnya kenapa ini jadi penting, kenapa perlu diangkat? Karena itu kita harus dengan jujur lihat kalau kita mempertanyakan doktrin-doktrin yang mendasar dari kekristenan, apakah kita bisa disebut tadi pertanyaan lu bagus. Bisa nggak kita menyebut diri Kristen ketika kita meragukan ketuhanan Yesus?
Bukankah itu masuk kategori antikristus? Antikristus. Betul. Benar ya? Nah itu yang kita mesti dengan jujur bertanya. Semua orang punya pertanyaan, gue juga. Dan buat gue itu no problem. No problem punya pertanyaan. Cuma ketika orang punya pertanyaan dan bikin statement, itu jadi masalah. Lu bertualang aja. Lu ngulik. Kalau belum ketemu hasilnya jangan bikin statement. Itu bikin orang bingung. Orang yang tadinya percaya jadi nggak percaya gara-gara lu. Nah itu kan mesti kita hati-hati tuh. Iya. Itu sih menurutku. Karena itu bisa dibilang gini gak sih, Bung? Apa ya? Selalu kalau gue pelajari, Bung. Selalu dalam perpecahan gereja itu selalu ada alasan ini kehendak Tuhan. Iya sih. Jadi Tuhan menghendaki kita terpecah atau apa. Mungkin kata perpecahan mungkin gua enggak terlalu suka ya. Mungkin pemisahan. Oke. Ya kayak Rasul Paulus sama Barnabas kan di tengah jalan pisah. Iya. Which is tengah jalan pisah. Enggak apa-apa, enggak ada problem harusnya. Asal yang masalah isu utamanya itu enggak dipermasalahkan. Barnabas percaya Yesus. Yesus tetap Tuhan. Iya. Bapa, Putra, Roh Kudus adalah Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Iya. Enggak ada problem pendekatan teologis, pendekatan doktrinal dogma. Tapi yang selama itu bukan yang close-handed issues, pendekatan cara pelayanan, cara ngejangkau jiwa. Itu kan sangat biasa untuk berbeda. Jadi perpecahan mungkin bukan kata yang tepat ya. Pemisahan dalam artian karena perbedaan fokus. Yang satu mau ngejangkau yang ini, yang satu mau ngejangkau yang itu. Ya pasti kita pisah. Karena satu mau ke sana, satu mau ke sana. Gitu. Cuman dua-duanya mau ngejangkau jiwa. Gitu. Jadi ide itu. Oh, jadi intinya bahwa nilainya tuh nggak berubah, Bung. Yep. Cuma kayak mungkin tradisinya atau caranya itu yang berubah gitu loh. Yang punya perbedaan mungkin kayak Nando panggilannya pun berbeda sama gua kan kayak gitu. Tapi tetap kita nggak memperdebatkan tentang ketuhanan Kristus. Gitu. Yang sudah kita percayakan dari zaman dulu. Gitu kan. Jadi ya benar bahwa sebenarnya kalau misalkan kita itu memperdebatkan tentang ketuhanan Kristus bahkan sampai nggak percaya, ya itu mendingan hapus kata Kristennya. Ya kita nggak bisa menyebut diri kita Kristen kalau nggak percaya Yesus adalah Tuhan kan. Betul. Kristen dari mana gitu loh. Iya. Itu aja buat gue juga bergumul maksudnya untuk percaya Yesus adalah Tuhan kan nggak gampang bro. Walaupun terlahir di keluarga Kristen, anak pendeta, pelayanan di gereja, nggak otomatis langsung lo percaya Yesus adalah Tuhan. Lo akan terus menguji benar nggak dia Tuhan? Kenapa dia Tuhan? Gitu loh. Apa buktinya? Apa yang bikin gue bisa percaya bahwa dia Tuhan? Dan kita punya Alkitab. Kita punya Alkitab yang bisa dipercaya gitu loh. Alkitab yang udah istilahnya pass the test, artinya bukan hanya pass the test tapi melampaui, mengatasi, bertahan menghadapi semua cobaan dan ujian untuk menghancurkan dia. Ya kan Alkitab tuh buku yang paling dipertanyakan. Bahkan yang bertanya aja orang-orang Kristen sendiri. Lu perhatiin deh, buku-buku yang pertanyakan Alkitab malah buku orang Kristen sendiri. Kenapa? Karena itu pergumulan. Tapi itu buku untuk dibaca, bukan untuk bikin statements. Bukan buku untuk menyesatkan, tapi untuk dibaca yang akhirnya kesimpulannya adalah makin bikin orang percaya. Nah ini masalahnya Kristen progresif ini gak ada kesimpulannya. Gitu loh. Kalau buku-buku itu kan udah tahu kesimpulan belakangnya. Cuman mereka ceritain pergumulan mereka dulu untuk percaya Yesus adalah Tuhan. Ya gak ada problem. Tapi kan bukunya udah jelas ujungnya bahwa gue diyakinkan dari perjalanan ini. Nah masalahnya ini masih di tengah perjalanan tapi koar-koar gitu loh buat gue. Gimana sih? Belajarnya belum selesai kali ya. Kayak nonton film belum kelar terus udah bilang filmnya jelek tuh kalau. Tapi belum selesai nontonnya. Belum training. Itu yang gue bilang. Jadi gue percaya kita dalam perjalanan itu. Cuman apa ya? Tadi ketika kita keluarin statement seolah berasa lebih advance dari yang lain karena kita atas nama progresivitas. Itu kan jadi apa ya? Gue jadi mempertanyakan ini progres beneran apa enggak gitu loh. At least minimal dalam masalah ya gini selalu deh. Ketika kita yakin banget sama yakin kita percaya dan kita menyatakan keyakinan kita pasti dicap selalu tuh apa ya? Sombong. Dicapnya selalu tuh arogan, si paling benar sendiri. Jadi terus yang oleh mereka yang atas nama progresif yang sejujurnya pasti memandang rendah kita karena lu baru tahu gitu aja. Kan gitu mentalnya. Itu yang gue kurang suka. Buat gue gini, ada orang-orang Kristen banyak malah, mayoritas malah yang benar-benar iman tuh sederhana. Dulu gue nggak percaya Yesus Tuhan, sekarang gue percaya. Dan semua yang Yesus larang nggak gue lakukan. Semua yang Yesus perintahkan gue lakukan. Gue beribadah, pelayanan, udah sesederhana itu. Dia nggak ngerti progresif, dia nggak ngerti doktrin-doktrin yang jelimet. Tapi setia gitu ikut Tuhan. Nah ketika ini masuk, seolah kayak mendiskreditkan mereka dengan iman-iman yang sederhana gitu loh.
Soalnya kayak ngerti kan, lu apa sih lu baru tahu gitu doang? Lo enggak, gue bukan tahu gitu doang. Gue mau taunya gini aja. Rasul Paulus bilang gitu loh. Gue cuma mau tahu Yesus yang disalibkan. Gue nggak mau tahu yang lain. Bukan dia nggak tahu, dia tahu, dia pintar. Ini bukan masalah kepandaian atau kita berhenti belajar. Cuman dari semua yang gue tahu, ini yang terpenting. Dan ini yang gue pengen lo tahu. Tapi kalau mau nyari tahu yang lain nggak apa-apa. Tapi please dari kacamata yang ini, dari kacamata kebenaran yang ini. Biar lu nggak tersesat. Nah, sedangkan kalau progresif itu dia berarti nggak pakai kacamata Alkitab dong untuk tahu segalanya. Patokannya adalah dirinya sendiri. Apapun itu batasannya apa? Nah itu dia, makanya gue bilang kalau lu nggak ada batasannya, kita kemana ini arahnya gitu loh. Ya, misalnya contoh mempertanyakan firman Tuhan deh, itu kan sentral ya. Maksudnya gini loh, yang pertama mempertanyakan firman Tuhan itu kan bukan manusia, tapi ular. Di taman. Iya benar. Iya kan? Dan ini atas nama progresivitas yang gue lihat berapa yang makin progres, gue ngeliat mereka bukan menemukan kesimpulan teologis yang baru, tapi mereka malah nyangsang ke kesesatan yang lama. Misalnya contoh deh, salah satu yang gue kagumi deh, yang gue cukup kecewa ketika dia mulai ngaco, mulai makin kesini makin kesana. Gue ngeliat dia kok jadi aneh, kok ini jadi kayak mirip saksi Yehova sih. Sorry gue sebut itu karena emang jadi makin mirip. Tuhan Yesus adalah Tuhan kecil, segala macam. Kok jadi makin mirip saksi. Dan gue mulai bertanya nih orang kenapa ya? Pas gue tahu, lagi ngejar profesor. Lagi ngejar gitu. Jadi kalau kuliah tuh seolah kalau udah makin tinggi lu mesti makin gitu lah, mesti makin nyeleneh gitu. Menciptakan ilmu baru gitu apa sih? Jadi akhirnya alih-alih menciptakan ilmu baru atau menemukan teologi baru, pencerahan baru, malah tersesat kesesatannya. Di kesesatan yang lama, malah regres. Bener loh. Semua itu istilah bener kita. Apa yang benar, apa yang Salomo bilang kan? Salomo dengan berani bilang di bawah kolong langit ini nggak ada yang baru. Jadi alih-alih ketika kita coba nyari yang baru, malah terjebak di kesesatan yang udah pernah. Udah pernah ada yang tersesat di sono. Kita malah ke sono berasa ini baru. Apa sih? Bener. Dan itu sedih loh. Itu baru satu dari sekian banyak. Yang gue lihat masih banyak lagi yang lain yang gue nggak perlu sebutin namanya. Tapi orang-orang yang gue ikutin, gue kagumi, tapi kok makin kesini makin kesana ya. Betul. Gitu loh. Malah sebenarnya kebenaran Alkitab itu adalah progresif, karena Paulusnya bilang aku melupakan apa yang ada di belakang. Pertobatan itu artinya progres dari kejahatan, progres dari dosa, dari ketidakpercayaan, dari kesesatan kepada iman, kepada Kristus, kepada panggilan Tuhan, kepada hidup yang jadi tentang Kristus sekarang, bukan tentang diri sendiri. Itu progres. Dan dalam artian pengenalan akan Tuhan juga pasti akan bertambah. Cuman gak akan melebihi firman Tuhan. Gak akan melebihi firman Tuhan. Rasul Paulus bilang apa? Di bawah kolong langit ini, kita ini cuma tahu sebagian. Kayak melihat di sebuah cermin. Artinya apa? Kita ini cuma tahu pantulannya. Iya betul. Artinya apa kalau bicara persen? Maksimal itu 50%. Iya benar. Tapi itu yang revealed. Artinya itu udah cukup 50% untuk bikin kita beriman sama Yesus. Percaya. Nanti 50% lagi kapan? Ketika kita bertemu langsung muka dengan muka. Jadi makin jelas tuh gambarannya kan. Jadi dia bilang kita nih di sini nih nggak akan pernah ada yang bisa mencapai 100% untuk ini. Tapi dalam 50% itu cukup. Artinya 50% itu dalam kadar sesuai firman. Bukan di luar itu. Di luar itu yang ada kita malah keluar. Bukan malah masuk lebih dalam. Betul. Tapi malah ngacir lebih jauh gitu. Jadi buat gua ini kita mesti hati-hati. Nah ketika mereka mempertanyakan firman, itu yang buatku jadi problematik. Karena iman kita kan timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Betul. Firman tuh dasarnya. Ketika lu serang dasarnya, bangunannya rontok bro. Dan lu mau bangun apa ketika dasarnya gak ada? Terus sekarang gini, misalnya kalau bukan dasarnya firman, terus dasarnya apa? Perasaan lo. Perasaan. Misalnya contoh kalimat ini. Ya kan, gua gak bisa percaya sama seorang Tuhan yang kalimat itu artinya apa? Lo gak percaya Tuhan? Enggak, artinya gue gak bisa percaya sama Tuhan yang gak sesuai sama selera gue. Iya benar. Sesuai perasaannya dia. Sesuai perasaan gue, sesuai nalar gue. Karena menurut gue ya itu tuh. Gue gak bisa percaya sama Tuhan yang apa? Yang enggak, patokan lu tuh Alkitab. Kalau Alkitab bilang Tuhan kita tuh gini, lu harus bisa percaya sama Tuhan yang itu, bukan sama Tuhan yang menurut lo. Nah itu yang gue bilang. Terus patokan lu apa? Perasaan lo. Nah itu. Nalar lo, logika lo, kepandaian lo sendiri. Makanya ada ayat-ayat yang keras kan tentang orang-orang yang demikian. Gue juga dulu pernah ada di sana. Ketika ngerasa sih paling tahu, makanya gue belajar terus kan. Lagi sekolah teologi bukan biar tambah tahu, dalam artian biar gue makin disadarkan bahwa gue tuh nggak setahu itu. Cuman biar progresif gue ini tepat guna, gue harus ada dasarnya. Gue membangun seluruh hidup gue sekarang di atas firman. Kalau dulu gue bangun hidup gue di atas dasar perasaan bro.
Jadi makanya buku-buku kayak gini nih ada karena gue juga punya bertanya gitu, maksudnya mana bisa sih gue asal percaya sama Tuhan? Gue perlu alasan, makanya ada buku ini The Reason for God. Believe in an age of skepticism. Gue menyebut diri gue dulu sempat agnostik, tapi gue tuh skeptik. Artinya gue mempertanyakan segala sesuatu. Gue juga sempat mempertanyakan, masih benar sih Alkitab firman Tuhan? Makanya kita beli buku-buku itu, ya kan? Siapa yang menulis Alkitab? Tentang kanon dan segala macam, kritik teks, bahkan semua gue beliin Verbum Dei, Firman Allah, buku-buku yang gitu karena gue pengen bisa percaya, gitu. Tapi gue pernah bertanya itu, tapi gue kulik sendiri, tapi gue nggak bikin kesimpulan. Gue makanya ada buku-buku kayak gitu. Terus kayak misalnya ketika baca Perjanjian Baru gue pusing karena Perjanjian Lama karena kok kayak Tuhannya kok sadis benar gitu. Menurut gue makanya ada buku-buku Is God a Moral Monster misalnya. Ini kan memahami ala Perjanjian Lama. Ini buku ini sangat helpful buat gue. Nah terus misalnya ini yang gue senang, ini ditulis sama dulunya orang progresif nih, si namanya Dan Kimball. Nah, Dan Kimball nih keren. Dia nulis buku judulnya How Not to Read the Bible. Bagaimana cara untuk tidak membaca Alkitab. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia tuh agak bingung. Bahasa Inggris lebih keren ya. Bahasa Indonesia tadi gini. Bagaimana cara gini. Jangan baca Alkitab kayak gini caranya. Gitu lah. Gitu. Jadi How Not to Read the Bible. Nah, dia punya apa? Dia punya penjelasan di sini adalah making sense of the anti-women, anti-science, pro-violence, pro-slavery, and other crazy sounding parts of scripture. Dia bilang, membuat jadi lebih masuk akal bagian-bagian Alkitab yang seolah terdengar anti-wanita, anti ilmu pengetahuan, terus pro-kekerasan, sama pro-perbudakan. Dan berbagai bagian Alkitab yang kedengarannya gila. Jadi dia tulis buku ini untuk membantu. Berarti ini buku menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita temukan ketika apa maksudnya. Nah, belilah buku-buku seperti ini gitu loh. Nah, dia dulu ini progresif. Dan dia menyadari kesalahannya. Oh, dia tuh progresif. Iya, dia progresif atau liberal gitu, Bro? Dia progresif. Progresif ketika progresif lagi ngetren di awal-awal tuh. Tahun 2000-an sekian tuh. 2016. Ya, 2006-an. 2005 tuh. Nah, dia part of itu. Nah, dia karena dia menyadari kesalahannya dan dia mulailah nulis buku seperti ini. Ini buku lumayan baru, 2020. Karena dia percaya bahwa banyak orang ketika baca Alkitab pasti punya pertanyaan, tapi bukan nggak bisa dijawab. Iya. Bisa. Betul. Nah, jadi please ketika lo bergumul, ayo gitu loh. Bergumul, ayo. Gue juga bergumul. Gue juga misal kayak ini contoh buku ini, Erasing Hell. Semua kita punya pertanyaan tentang neraka. Iya. Ini kan kok sadis banget ya Tuhan yang baik, kok bisa nyiptain neraka untuk nyiksa manusia selamanya. Maksudnya masa iya sih sesadis itu. Kita punya pertanyaan itu, makanya buku kayak bukunya salah satu tokoh progresif yang mungkin kurang populer di sini, namanya Rob Bell, judulnya Love Wins. Cinta itu pada ujungnya menang. Itu basically tentang sedikit banyak tentang universalism, bahwa semua orang pasti akan berakhir di sorga gitu loh. Jadi nah dia tuh seolah berusaha menghapuskan neraka. Kayak neraka tuh nggak kekal gitu. Jadi di bukunya gitu. Nah, buku ini ditulis sama Francis Chan untuk menjawab buku itu. Karena gue pernah baca buku itu, makanya gue beli buku ini. Kenapa? Karena semua sekali lagi yang kita ragukan, yang kita pertanyakan atas nama progresivitas ada jawabannya. Gitu loh. Tapi ada di mana? Di Alkitab lah. Betul. Bukan di tempat lain. Nah, makanya buku-buku ini pun juga berdasarkan firman Tuhan kan. Buku-buku yang gue beli adalah orang-orang yang masih percaya dan tetap percaya sama firman, walaupun punya pertanyaan. Karena gue juga sama. Gue juga punya pertanyaan, tapi tetap percaya bahwa firman itu yang benar. Gak mungkin gue yang benar. Gak mungkin orang lain yang benar. Pasti firman. Betul. Nah, pertanyaan-pertanyaan gue inilah yang mesti dijawab. Nah, itu makanya itu yang buat juga yang memicu ini semua. Dia selalu bilang kayak sedikit banyak kayak dia ngerasa berjasa. Gue tuh membangkitkan generasi yang bertanya. Men, lu gak usah bangkitin juga, semua orang udah bertanya-tanya, bre. Enggak, semua kita bertanya-tanya, tapi yang kita perlu bangkitkan adalah mereka yang berani dan bersedia untuk memberikan jawaban. Nah, semua juga punya pertanyaan. Gak usah lu bangkit-bangkitin. Jadi gak usah berasa berjasa deh bangkit-bangkitin begituan. Buat setiap generasi punya pertanyaan yang kurang lebih sama. Dan jawabannya ada nih, buku-buku gini kan perlu dioper. Makanya gue bawa, bukan gue jualan, kagak ada. Makanya jauh lebih baik tuh banyak belajar dulu ya.
Iya kan sih. Dibanding kasih statement dulu. Statement gitu. Malah bikin pusing. Maksud gue statement gitu kan bikin orang yang malas belajar. Apalagi generasi sekarang yang dibilang generasi berikut kan strawberry. Pengennya tuh disuapin. Jadi dia lebih dia nggak denger khotbah, dia lebih ngeliat quotes. Dia lebih dengerin reels cuman semenit. Nah lu bayangin kalau lu bikin reels yang isinya tetap aja gini, malah beginian, ngerti kan? Bukan nggak ngejawab, malah bikin pertanyaan. Orang yang tadinya mungkin nggak mempertanyakan jadi mempertanyakan, dan belum tentu dapat jawaban. Kenapa? Karena lu cuma nanya, lu nggak mau jawab. Jadi lu cuman posting biar viral, tapi lu nggak mau bertanggung jawab. Itu yang menurut gue nggak bisa terima di situ. Iya, itu resenya sih. Nanti orang lain yang repot. Dan buat gue nggak ada problem. Buat gue repot itu udah biasa. Kalau kita nggak mau repot nggak usah pelayanan. Betul. Cuman gue berharap kalau dia memang benar hamba Tuhan, teman-teman kita yang progresif juga semuanya ya. Kalau memang lu benar hamba Tuhan, harusnya lu bantu dong. Orang-orang punya pertanyaan, bukan lu malah memancing orang jadi punya pertanyaan. Kalau orang itu punya pertanyaan, lu dampingin. Kasih tau, gue juga punya pertanyaan gini loh. Oke. Gitu. And it's okay punya pertanyaan karena Tuhan pasti punya jawabannya. Dan gue mau bantuin lo untuk menemukan jawaban itu. Bukan kayak, lu juga bertanya, gue juga. Yaudah kita bertanya bareng-bareng. Nggak ada jawaban. Iya, dan akhirnya apa yang mau coba dibangkitkan tuh apa? Iya. Dan itu yang kita mesti kritisi itu di situ. Jadi ini kita angkat, kenapa kita kayak kebakaran jenggot? Kan mereka selalu tuduh kita gitu kan. Berlebihan banget gini aja kayak orang insecure banget iman lo. Itu kata-kata itu. Gue gak terima. Buat gue gini loh. Gue bukan insecure iman gue. Gini loh, kalau ada orang hina Tuhan gue. Gue gak bisa diam. Ya gue bukan mau pas-pasin diri gue seperti Daud. Tapi gue ketika baca Daud gue relate. Walaupun gue tahu Daud itu gambaran buat Yesus. Ya kan gue lihat itu dosa yang nggak bisa terkalahkan. Nah gue sebenarnya orang Israel siapapun termasuk Saul yang nggak berani maju. Bener. Karena gue tahu gue pasti habis nih kalau lawan dosa dan kematian, gue mana bisa menang gitu loh. Tapi Yesus dengan berani kan. Betul. Yang kayaknya nggak diunggulkan, kayaknya diremehkan. Dia ternyata yang mengalahkan dosa dan maut. Gue tahu tentang itu bahwa Yesus tuh gambaran buat Daud. Daud tuh gambaran buat Yesus. Jadi gue tahu gue nggak mau pas-pasin diri gue sebagai Daud. Tapi dalam hal ini gue ngerti perasaan Daud ketika dia lagi bawain bekal buat koko-kokonya yang di medan perang. Ya kan kata bapaknya kan gitu tuh bawa lu bekal buat koko kan gitu. Di medan perang. Tiba-tiba dia lihat nih siapa sih orang gak bersunat jelek-jelekin Tuhan kita. Ngerti gak? Ngerti gak? Rasa itu di dalam dia. Kenapa gak ada yang berani maju? Gitu, jangan ngomong aneh-aneh kata. Sini gue maju. Gue biasa lawan singa sama beruang. Iya. Kedengaran sama Saul. Siapa yang ngomong gitu? Wah, kan gue udah bilang kata kakaknya lu. Kalau kenapa-napa ribut nih sama bapak nih susah nih kan gitu. Lu kan kesayangan. Enggak ada yang lu dilupain. Gue lupa. Ya kan dia dilupain kan. Bapaknya sampai lupa punya anak dia. Nah, akhirnya dipanggil sama Saul. Dia bilang dia mau maju. Nah, gue bisa relate. Kenapa? Karena gue paling gak bisa kalau Yesus gue diremehin sama orang yang aku percaya. Gue gak terima. Iya benar-benar. Kalau orang gak percaya ya udah. Masalahnya dia baju Kristen gitu. Iya masalahnya lu bukan hanya baju Kristen. Dia itu mewakili kekristenan. Iya benar. Dan misrepresentasi. Dan beberapa video ini gue jadi ngomongin orang. Tapi kita gak mau ngomong, gak sebut nama. Walaupun lu udah tahu yang kita omongin siapa. Ini biang keroknya kan siapa. Dia minta maaf untuk hal-hal yang bukan kesalahannya. Kesalahannya adalah dia itu misrepresentasi kekristenan. Oh iya, setuju. Dan itu yang mesti dilurusin. Kekristenan tuh gak seperti yang gue bilang kemarin. Itu sesuatu yang lain yang disebut progresif. Cuman kan dia gak mau tarik itu. Kenapa? Karena dia ngerasa itu kekristenan. Dia ngerasa itu benar. Makanya minta maaf untuk hal-hal yang gak penting. Penyebutan kata progresif lah. Minta maaf karena terus bilang apa? Oh gue percaya kok ya suatu jalan kebenaran. Ya apa sih? Enggak, bukan itu isunya. Maksud gue gini loh. Kenapa kita kayak kebakaran jenggot? Sederhana deh. Misal contoh ya. Orang komen jelek-jelekin bini gue di kolom komen, gue ributin bro. Sekristen-kristen apapun gue ributin. Kenapa? Itu istri gue. Gitu loh. Buat gue nggak bisa diam ketika istri gue tuh direndahin. Apalagi itu juru selamat gue bro. Apalagi lu ngakui Kristen. Kalau lu bukan Kristen gue ngerti. Kebingungan, keberatan, bully itu gue ngerti dan gue punya kesabaran untuk ini. Cuma kalau udah kayak gini gue kayak nggak terima gitu. Benar. Dan itu ya tapi itu kan direndahin, dibilangnya kebakaran jenggot. Untung gue ada jenggotnya. Kalau nggak apa yang kebakaran ya kan? Ini kayak dia kagak ada jenggotnya gimana kebakaran ya kan? Lu masih ada tipis-tipis ya kan? Maksud gue, tapi itu yang gue bilang loh, maksudnya arogansi itu loh. Gue bilang karena gue juga dulu punya kayak gitu.
Ketika gue ngeliat orang-orang yang baru jadi Kristen, orang-orang yang baru tahu ini, ketika gue udah berasa lebih tahu, gue tuh ngerendahin dia. Tapi gue juga tahu itu cara pandang yang salah. Jadi kita nggak boleh mendekati berteologi dengan mental seperti itu. Kita mesti berteologi seperti seorang anak kecil yang cenderung percaya sama bapaknya gitu loh. Cenderung menyadari bahwa bokap gue kayak pasti lebih tahu sih dibanding gue. Akhirnya terus apapun yang bokap gue bilang, gue belajar untuk nurut. Walaupun mungkin gue punya pertanyaan yang belum bisa dijawab nih sama gue sendiri. Tapi gue yakin bokap gue lebih tahu nih. Ya kan Yesus bilang gitu kan, kalau lu nggak menjadi salah seorang dari anak kecil ini, lu nggak bisa masuk surga. Dan gue akan balik kepada simple faith itu. Ini kepada hal yang sederhana, 3 hal tadi, close-handed issues. Yesus adalah Tuhan, Bapa, Putra, Roh Kudus adalah Tuhan, Alkitab adalah firman Tuhan. Kita balik ke sana. Dan dari kacamata itulah, dengan keimanan itulah, dasar itulah kita berprogres. Enggak ada problem. Iya dong. Kasarnya Yesus doang yang nggak ada geblek. Ngerti? Kristus. Jadi semua yang lain pasti ada geblek. Dan lu jangan bandingin yang geblek dari yang jagoan yang lain, lu terhadap sama keseluruhan bahwa itu berarti boleh dong kayak Daud gitu. Ya nggak gitu. Alkitab itu mencatat kemanusiaan mereka. Orang-orang biasa yang dipakai Tuhan selalu